Arti Tasikmalaya, yaitu berasal dari kata tasik dan laya, artinya Kausikngalaya, maksudnya banyak pasir di mana-mana, mengingatkan kejadian meletusnya Gunung Galunggung Oktober 1822, yang menyemburkan pasir panas ke arah kota Tasikmalaya. Keterangan lain menyebutkan bahwa Tasikmalaya berasal dari kata tasik dan malaya. Tasik dalam bahasa Sunda berarti danau, laut, dan Malaya artinya nama deretan pegunungan di pantai Malabar, India. Dimulai pada abad ke-7 sampai abad ke-12 di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, diketahui adanya suatu bentuk pemerintahan kebataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar Galunggung, dengan kekuasaan bis mengaheka raja-raja dari kerajaan Galuh, atau dengan kata lain raja baru dianggap syah bila mendapat persetujuan Batara yang bertahta di Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut adalah Sang Batara Sempakwaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu. Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan. Kerajaan ini bernama Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Badra pada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 dengan penguasa pertamanya yaitu Batari Hyang, berdasarkan prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di Bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Tasikmalaya. Dari Sang Batari inilah mengemuka ajarannya yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksakanda NG Karesian. Ajarannya ini masih dijadikan ajaran resmi pada zaman Prabu Siliwangi, 1482-1521 M, yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Galunggung ini bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang. Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di Sukakerta dengan ibu kota di Dayaug Tengah, sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Antek yang masa hidupnya sejaman dengan Prabu Siliwangi. Dalam Sukakerta sebagai penerus tahta diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa, 1521-1535 M, Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Penguasa pertama adalah Sri Gading Antek yang masa hidupnya sejaman dengan Prabu Siliwangi. Dalam Sukakerta sebagai penerus tahta diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa, 1521-1535 M, Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 berkeliling ke seluruh wilayah tanah Sunda untuk mengajarkan agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaannya terutama yang terletak di bagian timur berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali dalam Sukakerta atau dalam Sentawaan sudah menjadi penguasa Sukakerta yang merdeka, lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam dan Demak. Periode selanjutnya adalah pemerintahan di Sukapura yang didahului oleh masa pergolakan di wilayah Priangan yang berlangsung lebih kurang 10 tahun. Munculnya pergolakan ini sebagai akibat persaingan 3 kekuatan besar di Pulau Jawa pada awal abad ke-17 Masehi, Mataram, Banten, dan VOC yang berkedudukan di Batavia.
Wirawangsa sebagai penguasa Sukakerta kemudian diangkat menjadi Bupati Daerah Sukapura, dengan gelar Wiradada HI, sebagai hadiah dari Sultan Agung Mataram atas jasa-jasa membanyasmi pemberontakan di Pati Ukur. Ibu kota negeri yang awalnya di Dayuh Tengah, kemudian dipindah ke Leuwiloa Sukaraja dan negara, disebut Sukapura. Pada masa pemerintahan RT Suryalaga, 1813-1814, ibu kota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa pemerintahan Wiradada 8 ibu kota dipindahkan ke Manunjaya, 1832. Perpindahan ibu kota ini dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Diponegoro. Pada tanggal 1 Oktober 1901 ibu kota Sukapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Latar belakang pemindahan ini cenderung berdasarkan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda. Pada waktu itu daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila. Sebelum diekspor melalui Batavia terlebih dahulu dikumpulkan di suatu tempat, biasanya di ibu kota daerah. Letak Manunjaya kurang memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di Galunggung. Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A. Wiratanuninggrat, 1908 hingga 1937, sebagai bupatinya. Sejarah berdirinya kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Sebelumnya, kota ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Tasikmalaya, kemudian meningkat statusnya menjadi kota administratif tahun 1976, pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya, dan kemudian menjadi pemerintahan kota yang mandiri pada masa pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh bupatinya saat itu Haji Suljana WH. Tonggak sejarah lahirnya kota Tasikmalaya, mulai digulirkan ketika Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh A. Bunyamin, Bupati Tasikmalaya periode tahun 1976-1981. Pada saat itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 diresmikanlah Kota Administratif Tasikmalaya oleh Menteri Dalam Negeri yang pada waktu itu dijabat oleh Haji Amir Machmud. Wali kota administratif pertama adalah DRS Haji Omanro Osman, yang dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Haji Angkuna Evi. Pada awal pembentukannya, wilayah kota administratif Tasikmalaya meliputi 3 kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa. Kemudian pada tahun 2001, dirintislah pembentukan pemerintah kota Tasikmalaya oleh Bupati Tasikmalaya, Kol Infantri Haji Suijana Wirata Hadisubrata, 1996-2001, dengan membentuk sebuah tim sukses pembentukan pemerintah kota Tasikmalaya yang diketuai oleh Haji Eng DS Partawinata SH. Melalui proses panjang akhirnya di bawah pimpinan Bupati DRS Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001. Pembentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagai pemerintahan daerah otonom ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan Kota Lok Sumawe, Langsa, Padang Sidempuan, Prabu Mulih, Lubuk Linggau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-Bau.
Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan DRS Haji Wahyu Suradiharja sebagai pejabat wali kota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung. Melalui surat keputusan nomor 133 tahun 2001, tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya, PPK DPRD. Pengangkatan selanjutnya anggota DPRD Kota Tasikmalaya disahkan melalui keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 171 Kep 380 Dekon 2002, tanggal 26 April 2002, dan pada tanggal 30 April 2002 keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya pertama diresmikan. Kemudian pada tanggal 14 November 2002, DRS Haji Bubun Bunyamin dilantik sebagai Wali Kota Tasikmalaya, sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh legislatif. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 15 dan desa sebanyak 54. Tetapi dalam perjalanannya melalui Perda Nomor 30 Tahun 2003 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, desa-desa di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi kelurahan. Oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan ke-8 kecamatan tersebut antara lain: Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cibiureum, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Taman Sari. Pada tanggal 14 November 2002 dilantiknya BP DRS Haji Bubun Bunyamin sebagai Wali Kota Tasikmalaya. Pelantikan wali kota tersebut adalah sebagai puncak momentum dari pemilihan kepala daerah pertama di Kota Tasikmalaya sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh legislatif. Terima kasih telah mendengarkan sejarah Tasikmalaya.